Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dari kelompok 2 Prodi Manajemen kelas 5A2. Kami akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar modal dengan dosen pengampu Bapak Agus Dwi Cahya Magister Manajemen yang beranggotakan 1. Hakam Mukodim Purbono dengan NIM 2019-008-046, 2. Karimatul Husna dengan NIM 2019-008-049, dan yang ketiga Nabila Salsabila dengan NIM 2019-008-059. Kami akan membahas mengenai pasar modal syariah. Baik, langsung ke pembahasan materi pertama yang akan disampaikan oleh Mas Hakam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pasar modal syariah. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Dan selanjutnya, saham yang sesuai dengan syariah. Pasar saham dalam syariah adalah campuran dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, jenis usaha emiten tidak bertentangan dengan syariah. Yang ketiga, emiten berada dalam kondisi yang layak menurut syariah. Yang keempat, tidak ditransaksikan secara terlarang. Dan yang kelima, melewati proses pruden termasuk diadakannya scaring dan cleansing atau purifikasi atas pendapatan. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar modal syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang terdiri dari syariah dan fikih. Syariah merupakan hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah kepada hambanya. Yang selanjutnya fikih yaitu penafsiran ulama terhadap syariah. Dan fikih ini terbagi menjadi dua, diantaranya ibadah dan muamalah. Ibadah manusia dengan Allah Sang Pencipta, semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Dan muamalah yaitu manusia dengan manusia lainnya, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hakam mengenai proses investasi saham sesuai syariah. Di sini ada 5 step atau 5 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu screening saham syariah. Adalah penyaringan yang dilakukan pada suatu emiten pada bursa efek untuk digolongkan ke dalam indeks saham syariah. Bagi yang ingin berinvestasi saham syariah bisa mencoba menggunakan Syariah Online Trading System atau SOTS. Pada intinya, SOTS adalah sistem jual beli saham secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai sehingga tidak boleh ada transaksi margin. Laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal. Step yang kedua yaitu cari ulasan-ulasan atau review detail mengenai saham-saham pilihan. Cari tentang kontak perusahaannya, lalu dianalisis keadaan finansial di perusahaan tersebut. Step yang ketiga, evaluasi kembali sebelum benar-benar memilih di perusahaan mana saham akan diinvestasikan. Pilihlah perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di pasar modal syariah. Step yang keempat yaitu pemilihan saham. Kita bisa memilih dari harga jual saham atau net profit margin di atas 20%, yaitu labanya sedang naik atau sedang stabil, dan juga kita bisa melihat dari hutang proporsionalnya. Sebagai acuan, kita bisa memilih saham berdasarkan indeks saham syariah Indonesia atau Jakarta Islamic Index. Langkah berikutnya adalah datangi perusahaan sekuritas terpercaya yang menjual saham syariah yang diinginkan untuk membuka rekening. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Setelah itu, isi formulir yang diperlukan dan serahkan dokumen-dokumen yang jadi persyaratan seperti fotokopi KTP dan juga fotokopi NPWP. Setelah rekening aktif, selanjutnya kita bisa langsung menyetor deposit dan kita bisa siap untuk bertransaksi saham. Step yang kelima yaitu monitoring. Sebagai investor pemula, kita juga harus memeriksa kinerja saham syariah yang telah dikoleksi secara berkala. Review bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, bahkan setahun atau 12 bulan. Review perlu dilakukan untuk memastikan lagi apakah keputusan investasi yang diambil itu sudah benar atau belum. Lakukan hal tersebut untuk kita melakukan pengembangan dan selalu melakukan pemantauan agar investasi yang kita lakukan itu berhasil. Baik, selanjutnya yaitu mengenai Jakarta Islamic Index. Kriteria kualitatif mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 20 tentang larangan investasi pada yang A. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang B. Usaha lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan juga asuransi konvensional karena jual beli tersebut beresiko dan juga mengandung unsur ketidakpastian dan juga mengandung unsur perjudian. Yang C. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. Misalnya saja miras atau yang biasa kita kenal dengan minuman keras. D. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Mudarat sendiri adalah sesuatu yang tidak menguntungkan atau sesuatu yang merugikan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Nabila. Terima kasih Mbak Kusna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis efek syariah. Ada 5 jenis efek syariah. Yang pertama yaitu suku. Suku adalah efek berbentuk sekuritas aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan penerbitannya, suku terdiri dari 2 jenis, yaitu suku negara dan suku korporasi. Suku negara adalah suku yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Kemudian yang suku korporasi sendiri adalah suku yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun badan umum milik negara. Yang kedua adalah reksadana syariah. Reksadana syariah menurut POJK nomor 19/POJK.04/2015 adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap jenis reksadana dapat diterbitkan sebagai reksadana syariah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk aset yang mendasari penerbitannya. Reksadana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaannya, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Yang ketiga adalah Exchange Traded Fund Syariah. Ini adalah salah satu bentuk dari reksadana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal, di mana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan seperti dalam syariah di bursa efek. Karena berbentuk reksadana, maka penerbitannya harus memenuhi peraturan OJK nomor 19/POJK.14/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Agar pada saat transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka investor yang akan melakukan jual beli harus melalui anggota bursa yang memiliki syariah online trading system. Yang keempat adalah efek beragun aset bebas syariah. Berdasarkan peraturan OJK nomor 20/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah, persyaratan efek beragun aset syariah adalah efek beragun yang diterbitkan di pasar modal Indonesia yang terdiri dari 2 jenis, yaitu
Yang pertama, EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Ini adalah suatu efek beragun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya. Akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang selanjutnya yaitu EBA syariah berbentuk surat partisipasi. Adalah efek beragun aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya berupa kumpulan piutang dan pembiayaan pemilik rumah. Tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang memiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA syariah. Yang terakhir adalah dana investasi real estate DAIR syariah. Berdasarkan peraturan OJK nomor 30/POJK.04/2016 tentang dana investasi real estate syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Yang dimaksud dengan dana investasi real estate syariah atau DAIR syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate atau setara dengan kas, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Kemudian adalah daftar efek syariah. Yang pertama adalah BPAM dan lembaga kemahasiswaan menerbitkan peraturan dalam bentuk keputusan Ketua BPAM dan lembaga kemahasiswaan nomor keputusan 314/BL/2007 yang dikeluarkan pada hari Jumat 31 Agustus tahun 2007. Terkait dengan kriteria dalam menyusun daftar efek syariah, dalam peraturan tersebut menimbang bahwa dalam rangka memberikan paduan bagi pihak yang berinvestasi pada portofolio efek syariah yang dipandang perlu menetapkan keuangan dengan kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua adalah kriteria syariah tersebut mengacu kepada ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Fungsi Dewan Syariah Nasional DSN adalah melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu, lembaga itu juga bertugas di antara lain untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum syariah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan mengimplementasikannya. Pedoman inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa. Yang ketiga adalah daftar efek yang dapat dimuat dalam DIS adalah yang pertama yaitu surat berharga syariah negara, yang kedua adalah saham sesuai kriteria syariah, yang ketiga obligasi syariah, yang keempat efek beragun aset EBA syariah, yang kelima adalah efek asing yang sesuai syariah. Yang keempat adalah DES diperbarui tiap 6 bulan sekali, biasanya pada bulan Mei dan bulan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.